Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali saya Dian Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Parlemen Kota Kendari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu memiliki banyak potensi yang jujur saja ini bisa menjadi peluang untuk kita semua, khususnya untuk pemerintah bahkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Tapi yang paling terpenting dengan adanya peningkatan PAD ini tentu juga akan berpengaruh terhadap berkembangnya daerah Kota Kendari. Kenapa saya sempat singgung terkait masalah potensi sektor, terus juga peningkatan PAD, karena lagi-lagi bahwa di Kota Kendari ini yang menjadi prioritas pemerintah saat ini. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari, Bapak Sahabudin SIP. Halo Bapak, salam sehat. Dan juga ditemani oleh Bapak Munir Majid STP selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Langsung saja saya mungkin ke Pak Wakil Ketua ini yang memang notabene bahwa lagi-lagi PAD ini kan menjadi kayak prioritas utama kita juga ya Pak. Nah, bagaimana kalau Bapak melihat dengan potensi yang ada di Kota Kendari ini? Silakan Pak. Ya baik, makasih Mbak Dia. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum untuk seluruh warga Sultra TV yang ada di Kota Kendari. Baik, terkait persoalan potensi PAD ini, pertama-tama kita boleh bilang kita patut bersyukur dengan kita sudah menyelesaikan di DPRD terkait peraturan daerah untuk Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari. Harapan kita kemarin dengan kehadiran teman-teman perusahaan umum daerah ini bisa membantu atau menopang, kan ini sudah menjadi sudah ketiga dari perusahaan daerah yang ada di Kota Kendari, ini perusahaan daerah yang baru. Nah, harapan kita dengan hadirnya perusahaan umum daerah Kota Kendari ini bisa menggali atau memanfaatkan potensi-potensi PAD yang ada di Kota Kendari. Makanya kemarin ada sekitar 5 sektor yang akan digaungkan oleh teman-teman di Perumda. Salah satunya itu bagaimana pengembangan tambak labu. Oke. Tambak labu yang kemarin ini yang sudah teman-teman berjalan, bahwa potensi di situ untuk bagaimana memanfaatkan anjungan Teluk Kendari dalam hal ini yang berada di sekitaran tambak labu itu untuk bisa dimanfaatkan guna mengembangkan potensi PAD. Potensi PAD ini diharapkan bisa menopang pemerintah Kota Kendari dalam hal untuk bagaimana lebih mensejahterakan masyarakat yang ada di kota. Jadi apa yang masuk ke teman-teman di Perumda Kota itu akan kembali untuk bagaimana pembangunan masyarakat, baik dari segi infrastruktur yang ada di Kota Kendari maupun bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kota Kendari. Harapan kita itu. Nah, kita terus bermitra, salah satu mitra kita, karena kami ini lagi-lagi kalau di Komisi 2 itu kita berpikir bagaimana meningkatkan potensi-potensi PAD, karena hubungan kita antara teman-teman itu, kita selalu bagaimana menginginkan terkait persoalan ekonomi keuangan yang ada di Kota Kendari itu dia bisa lebih meningkat, bahkan lebih baik ya Pak. Dan lebih baik. Harapan kita lagi-lagi bisa untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Kendari. Nah, itulah kehadiran teman-teman Perumda Kota Kendari untuk bagaimana mengelola anjungan Teluk Kendari ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dalam hal ini mungkin rekreasi di wisata di outdoor seperti apa. Harapan juga kita ke depan bisa teman-teman di Perumda Kota Kendari ini bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di Teluk Kendari seperti apa. Karena itu akan menjawab bagaimana tantangan teman-teman di Perumda bisa
lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar Teluk Kendari untuk bagaimana meningkatkan potensi wisata untuk masyarakat yang ada di Kota Kendari. Saya kira demikian dulu, Mbak Dia. Betul sekali. Karena memang potensi ini yang menjadi apa ya istilahnya target kita ya Pak, khususnya mungkin kalau di DPR ya. Makanya kenapa dan saya yakin dengan pemerintah semua bekerja sama agar lagi-lagi karena ketika PAD kota ini meningkat otomatis kan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga. Nah, saya minta tanggapan Bapak Munir Majid yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil bahwa memang ya disinilah juga teman-teman dari Perumda hadir gitu untuk sama-sama. Kalau saya sih lebih melihat ini berkolaborasi di sini Pak. Ini bagaimana tanggapannya? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dian ini. Ya. Ini yang kedua kali saya berkunjung. Sekarang saya berpartner dengan Pak Wakil. Kedua, terima kasih undangannya. Dan memang ini menarik sebenarnya PAD ini karena yang menjadi sektor pembangunan salah satunya adalah bagaimana meningkatkan PAD supaya bisa pemerintahan itu berjalan dengan baik. Namun saya sedikit mungkin menjelaskan supaya agak jelas. PAD itu kan terdiri dari 4 sebenarnya, 4 bagian. Baik dari pajak pertama, dari distribusi, dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dan yang terakhir pajak dan lain-lain pajak yang sah. Nah, dari ketiga jenis PAD ini, Perumda masuk dari sisi mana? Nah, ini yang perlu mungkin. Kemarin kita kehadiran dengan dipercayakan mungkin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua terhadap pengelolaan itu. Jadi kami sudah membayar sebenarnya PAD, yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Dan itu kita sudah bayarkan sebagai bentuk pemasukan PAD yang ada. Namun itu tidak terbatas sampai di situ sebenarnya. Artinya masih ada sektor-sektor lain, itu baik itu dari pajak. Baik itu pajak di sini ada parkir bisa nanti masuk, ada restoran kalau nantinya bisa itu dikembangkan. Nanti ada juga pajak-pajak yang lain yang sekiranya butuh ditingkatkan atau diperbanyak ya. Cuma yang penting bagi saya menurut kami dari Perumda karena wisata Anjungan Teluk Kendari karena bahasanya sudah jadi wisata sekarang. Tentunya bagaimana orang datang berkunjung di sana nyaman dia. Yang pertama, nyaman dan senang untuk kembali lagi. Artinya semua sarana prasarana yang ada yang perlu segera kita siapkan sehingga orang-orang yang datang itu berasa bahwa sudah ada loh ikon baru Kota Kendari yang bisa dijadikan sebagai family, misalkan family wisata. Artinya apa? Dari ini yang mungkin ke depan mungkin akan kita diskusi lebih lanjut dengan partner kami supaya bagaimana potensi yang ada ini ditunjang pula dengan sarana prasarana yang ada supaya orang pun datang tidak satu kali. Tapi akan ada kontinu ya Pak ya? Akan ada kontinu. Dari kontinu mereka datang dengan informasi yang mereka kita sampaikan, dengan kunjungan mereka senang ke sana, tentunya ya mereka akan kembali. Dan yang menarik sebenarnya Anjungan ini bukan hanya orang Kendari. Jadi saya lihat dari beberapa informasi dari teman-teman bahkan banyak dari orang luar Pak. Bahkan yang kemarin kita sempat sampaikan masuk ke dalam IG kami justru dari Pak Wakil dari Kalimantan Barat. Yang berkunjung, artinya sudah luar biasa ini. Mereka datang jauh-jauh sekaligus kunjungan ke keluarganya yang mungkin ada di Kota Kendari sekaligus menikmati wisata. Dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi leading sektor pariwisata untuk Kota Kendari ke depan. Iya, karena saya lihat juga sekarang animo masyarakat Pak, kalau dulu kan biasanya mohon izin mungkin hanya terkenal dengan Kendari Beach ya. Tapi sekarang orang-orang sudah kalau ditanya mau kemana ke wisata Anjungan Teluk Kendari. Saya minta kembali tanggapan dari Bapak Sahabudin. Ini kan luar biasanya berarti apa ya, orang-orang kayak semakin dimanjakan dengan banyaknya wisata-wisata yang ada di Kota Kendari. Kalau Bapak melihat bagaimana? Apakah ini berpeluang ke depan ini lebih akan banyak meningkatkan PAD kita Pak, gimana? Ya, saya lihat memang terkait wisata kita yang ada di Kota Kendari itu memang butuh sebuah sentuhan bagus. Yang pertama saya bilang bahwa bagaimana kita memperkenalkan ke masyarakat luas, bukan cuma yang ada masyarakat yang ada di Kota Kendari, tapi masyarakat-masyarakat di sekitar kita maupun yang dari provinsi lain. Harapan kita begitu.
Teman-teman juga yang di Perumda mencoba mungkin dengan model-model penyampaian atau promosi melalui media sosial itu sangat bagus. Oke. Bahkan sudah ada IG atau seperti apa, ini perlu ditingkatkan lagi ke depan sehingga memang betul-betul harapan kita wisata-wisata yang ada di Kota Kendari, khususnya yang bersangkut paut dengan Teluk Kendari ini bisa terpromosi lebih bagus sehingga orang tidak datang cuma sekali, tapi ketika dia datang ingin datang lagi. Harapan kita seperti itu. Berkesinambungan untuk masyarakat bisa lebih memanfaatkan kita punya potensi yang ada di Kota Kendari, dalam hal ini kan potensi di sektor wisata, kepariwisataan. Oke. Tinggal bagaimana teman-teman di Perumda, bagaimana lagi meningkatkan mungkin dari segi sarana prasarana. Ya. Kemudian dari segi mungkin wahana bermain yang akan ditingkatkan, atau kita pernah diskusi dengan teman-teman di Perumda bagaimana mereka mencoba kalau tidak bisa ditopang oleh APBD yang ada untuk peningkatan sarprasnya, teman-teman diharapkan bisa mencoba melihat investor-investor siapa yang ingin berkontribusi untuk pengembangan wisata anjungan Teluk Kendari seperti itu. Iya, jadi memang disinilah kayaknya nanti akan saya lihat bahwa kolaborasi penuh yang akan dilakukan juga oleh teman-teman dari Perumda Kota ya Pak ya, apalagi terkait tadi peningkatan mungkin sarana prasarana. Nah tapi sebelumnya akan kita bahas terkait bagaimana mungkin persiapan juga yang sudah dilakukan atau bahkan upaya yang sudah dilakukan dari Perumda Kota Kendari. Jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini kita masih akan kembali tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Terima kasih, kita kembali lagi. Jadi memang selain banyak faktor yang harus diperhatikan, ya salah satunya adalah sarana dan prasarana. Itulah tadi yang sempat disinggung oleh Bapak Wakil Ketua Komisi 2 bahwa memang teman-teman Perumda Kota Kendari tinggal terus mengoptimalisasikan memang bagaimana sarana prasarana ini sehingga masyarakat kan tentu akan mempunyai daya tarik. Nah, kita langsung saja mungkin minta tanggapan dari Bapak Direktur Utama Perumda Kota Kendari, Bapak Munir Majid, bagaimana Pak untuk upaya yang dilakukan dalam hal sarana prasarana dan tentu peningkatan yang lainnya gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dia. Memang karena sarana prasarana vital sebenarnya. Iya. Ya, sehingga kami memaksimalkan apa yang ada yang saat ini diberikan pengelolaan. Baik itu dari ketersediaan air bersih, toilet, untuk tempat ibadah bagi yang muslim, itu kita sudah siapkan musolanya dan sebagainya. Dan alhamdulillah mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah berkunjung, insyaallah bersih, rapi, dan insyaallah baik semua menurut saya. Dan kami memang telah mempersiapkan sedemikian rupa. Tetapi kalau ke depan sarana yang ada ini belum cukup sebenarnya. Baik dari sisi keamanan kita juga sudah siapkan, sudah ada CCTV, sudah ada petugas security kami 24 jam. Jadi dari sisi kebersihan rutin juga membersihkan. Jadi sudah mencoba memperbaiki yang ada saat ini. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena kami merasa bahwa nantinya kami punya program yang cukup banyak yang mungkin ke depan, bahwa karena ini akan jadi ikon baru tempat berkumpulnya masyarakat nanti, bahwa akan banyak nanti kegiatan-kegiatan event yang akan kita lakukan. Oleh karena itu nanti akan butuh untuk sarana parkir. Untuk saat ini memang di sana masih di bahu jalan. Ini jadi problem juga sebenarnya. Tapi itu ke depan kita akan coba mengajukan mungkin kerjasama dengan anggota dewan bagaimana untuk mensiasati agar ini jadi potensi sebenarnya untuk pendapatan asli daerah, tapi dengan menyiapkan sarana parkir yang lebih baik lagi, nyaman, sehingga bisa ya, dapat retribusi dari parkir yang ada sekarang ini. Dan itu potensi cukup besar. Tinggal menyiapkan sarana perparkiran yang lebih tertata supaya orang yang datang pun sudah terjamin bahwa retribusi yang ditarik itu adalah jelas bahwa untuk peruntukannya adalah untuk PAD itu sendiri. Kemudian menyambung dari Pak Wakil tadi mengenai rencana ke depan bahwa harus
bikin wahana baru. Kami sudah menyiapkan proposal, Pak Wakil. Iya. Jadi Mbak Dian itu kami ada proposalnya bagi siapa saja yang mau berinvestasi di Anjungan, kami terbuka lebar. Yang saat ini yang masuk adalah untuk bebek-bebek itu sudah ada investor dan alhamdulillah sudah datang, kita sudah uji cobakan, cuma tinggal tunggu waktunya karena ternyata pembuatannya bebek-bebek tidak seperti yang kita kira, beli baju dapat langsung datang. Tidak ya. Jadi ternyata butuh banyak prosesnya. Banyak prosesnya. Bahkan yang akan kami launching itu bagaimana menarik minat anak-anak untuk berkunjung. Itu insya Allah mungkin akan di launching waktu dekat, itu ada aja Bubble Bee. Robot Bubble Bee. Jadi bagi yang datang anak-anak bisa tuh berkunjung ke sana. Kenapa? Untuk foto bareng dengan Bubble Bee. Wah, ini diimpor langsung ini. Diimpor langsung. Jadi itu salah satu cara kami untuk menarik kunjungan wisata. Namun ada lagi yang lain yang rencananya yang kita akan buat, yaitu kita juga buatkan proposalnya adalah bagaimana memanfaatkan food court yang ada di sana. Nah, itu sudah ada, kita sudah buat, sudah rapi, udah tinggal kita buatkan panggung untuk live musiknya nanti. Nah, dari sana juga bisa menghasilkan PAD sebenarnya. Jadi PAD dari sisi restorannya, dan itu kita sudah sampaikan juga ke Pak Ketua, Pak Wakil juga sudah sampaikan pada saat kita RDP, jadi potensinya ada di sana. Kemudian juga ke depan dari Perumda juga akan menyiapkan namanya Bumbum Kart yang juga nanti akan potensi juga menghasilkan. Cuma ini harus bertahap supaya orang nggak bosan. Jadi bulan ini dulu datang. Nah, nanti ini lagi. Jadi orang datang terus nih, mau coba terus dia berkunjung. Jadi itu salah satu strategi kami bahwa perlahan-lahan. Dengan begitu orang masyarakat tidak bosan. Karena kadang masyarakat tadi suka bosan. Ya, apalagi kalau Kendari tipikalnya kalau ada yang baru setelah dicoba ya sudah gitu. Jadi tidak ada rasa penasaran lagi. Jadi rupanya dari Perumda ini sudah menyiapkan banyak rencana untuk lagi-lagi menarik perhatian dari masyarakat ya, Pak. Nah, tapi kan kalau boleh tahu sampai sejauh ini dari awal bukanya wisata Anjungan Teluk Kendari, Pak, sampai saat ini boleh tahu tidak memang peningkatan signifikannya kira-kira berapa persen gitu? Yang menghasilkan PAD. Dari sisi PAD sebenarnya kalau kami pengelolaan PAD itu kan sejak awal sebenarnya seperti saya sampaikan sejak awal. Sebelum beroperasi ada namanya perjanjian kerjasama pengelolaan aset daerah dalam bentuk KSP. Itu kerjasama pengelolaan. Jadi kami sebagai Perumda dan dalam hal ini kerjasama dengan pemerintah kota dalam bentuk KSP. Jadi KSP itu kerjasama pengelolaan. Nah, dalam salah satu klausalnya adalah kami harus menyetorkan namanya biaya tetap yang dibayarkan sebelum. Nah, itulah yang tadi yang bagian yang dikatakan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itulah yang masuk sebagai PAD. Kemudian yang kedua nanti ada bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan dari perusahaan daerah ini tiap bulan dikasih bagi hasil ke pemerintah daerah. Nah, dan yang ketiga adalah apa itu? Adalah dividen yang akan kita bayarkan setiap tahun ketika ini hasilnya. Jadi ada saham 100% yang diberikan. Makanya kami sangat berharap keberadaan Perumda ini justru disupport penuh oleh perusahaan dan yang dari Komisi 2 tahun ini. Karena banyak aset yang punya potensi besar untuk menghasilkan PAD. Sempat kemarin coba disinggung sama Pak Ketua waktu itu bahwa bagaimana untuk zona lain. Nah, kan bukan cuma di Anjungan yang ada, tapi masih ada zona-zona lain. Dan ini punya potensi sebenarnya untuk dikelola oleh Perumda dalam hal ini karena mungkin cakupannya dia yang bisa melakukan sehingga yang tadi yang sistem KSP itu bisa diterapkan sehingga PAD itu dengan sendirinya meningkat. Benar. Dan masih ada banyak aset-aset lain yang di dalam lingkup Teluk Kendari itu bisa berpeluang sekali untuk kita
maksimalkan. Cuma ini satu bertahap ini, Pak. Iya, Pak, satu-satu dulu ya Pak ya. Karena dengan keterbatasan Betul. sumber daya yang ada dan keterbatasan kami juga sebagai perumda yang kiranya baru bayi lahir, baru kurang lebih ya hampir 7-8 bulan lah berjalan ini, setidaknya bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Oke, siap. Saya langsung ke Bapak Sahabudin. Jadi memang betul ya Pak, selain Anjungan ini kan Kota Kendari banyak, bahkan berpotensi sebenarnya semua ini bisa dijadikan potensi peningkatan PAD. Nah, kalau Bapak melihat berarti ini sudah, apakah memang selain dari Perumda, saya yakin kan semua pihak juga harus bekerja sama sebenarnya mendukung dalam hal peningkatan PAD. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau saya lihat memang selain Teluk Kendari ini punya potensi besar untuk bagaimana mendatangkan pendapatan asli daerah, di beberapa sektor misalnya dengan kehadiran misalnya salah satu ini Kebun Raya Kota Kendari. Iya, Kebun Raya benar. Termasuk lagi bagaimana memaksimalkan, kita pernah diskusi ke teman-teman Dinas Pariwisata bagaimana memaksimalkan cagar budaya kita. Iya. Karena ini banyak yang terbengkalai, saya bilang ini harus memang butuh pemikiran Perhatian juga ya, kemudian besar. perhatian yang cukup besar bagaimana sejarah-sejarah yang dulu tidak kita lupakan. Ingat bahwa satu potensi sejarah lama kita sudah hilang karena ada pembangunan ini yang tidak mungkin kemarin tidak betul-betul dipikirkan terkait sejarah kota lama itu. Iya, betul Pak. Betul. Sebenarnya harapan kita kemarin dengan pembangunan yang besar di Kota Kendari ini tidak melupakan atau merusak cagar-cagar budaya yang lama seperti itu. Ada pola pengembangan sehingga bisa terus-menerus dilihat oleh generasi kita ke depan seperti itu. Tapi sudahlah, itu mungkin sudah berlalu, tinggal bagaimana kita melihat lagi ke depan. Yang ada yang sekarang ya Pak ya. Yang sekarang itu tidak boleh lagi kita melihat sebelah mata untuk bagaimana meningkatkan potensi-potensi yang lain. Salah satu misalnya sektor yang ada di Kebun Raya yang tadi saya bilang, atau sektor-sektor lain ini yang perlu memang dikembangkan. Termasuk teman-teman di Perumda Kota Kendari kemarin kita harapkan juga kan 5 divisi, saya tidak salah, kalau bukan 5 itu 6 kemarin di peraturan daerah yang akan dikembangkan oleh teman-teman. Mungkin awal dulu ini ke pengembangan tambak labu, ke depan itu ada beberapa sektor yang memang butuh penanganan oleh teman-teman di Perumda, termasuk di sektor-sektor itu bisa kita lihat bahwa ada potensi pendapatan asli daerah yang bisa kita gali seperti itu. Tinggal bagaimana sebenarnya ya potensi-potensi inilah yang harus dikembangkan tanpa melupakan sejarahnya atau historinya ya. Takutnya ya oke lah kalau yang terjadi yang dulu biarlah berlalu ya Pak ya, kita menatap sekarang yang ke depan. Tapi saya yakin sih karena Kota Kendari sekarang makin hari makin berkembang, apalagi sekarang juga teknologi memang sangat mendukung untuk itu sehingga sangat berpeluang sekali dan juga pasti berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita masih akan kembali bersama dengan Bapak Wakil Ketua Komisi dan juga Bapak Munir Majid selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari. Tetap dalam Parlemen Kota Kendari. Baik pemirsa, jadi memang penting sekali kolaborasi serta sinergi ini sangat dibutuhkan ya, karena lagi-lagi bahwa untuk mencapai sesuatu yang hasil yang baik tentu diperlukan kerjasama yang baik juga. Ini bukan hanya peran satu pihak saja, tapi juga memang berbagai pihak harus berpartisipasi untuk sama-sama memajukan atau dan bahkan meningkatkan kesejahteraan daerah Kota Kendari. Nah selanjutnya ini kan kita tahu Pak bahwa memang wisata Anjungan Teluk Kendari ini kayak menjadi ikonnya sekarang yang diidolakan oleh para masyarakat. Nah kira-kira kalau dari Perumda sendiri target ke depan selain memang menyiapkan banyak wahana, memperbaiki sarana dan prasarana, apa yang juga menjadi prioritas utama Pak untuk terus dikembangkan kaitannya lagi-lagi ya bisa meningkatkan PAD kita? Silakan Pak.
Baik, terima kasih Mbak Dian. Memang kalau untuk seperti disampaikan Pak Wakil tadi, memang kita ada beberapa divisi ya. Itu kurang lebih ada 8 divisi. Namun karena saat ini kita sektor pariwisata kita fokuskan karena mengingat ini yang lebih memungkinkan bahwa Kota Kendari bisa betul-betul sebagai tujuan wisata. Karena beberapa daerah yang kami kunjungi yang kerjasama untuk beberapa itu sangat memungkinkan. Nah, cuma sektor pariwisata itu akan dirasakan semuanya. Publik akan rasakan karena salah satu tujuan pengadaan sesuai dengan Perda bahwa keberadaan Perumda selain mendapatkan hasil dalam bentuk keuntungan, juga ada pelayanan masyarakat di sana, pelayanan pada masyarakat pada umum, fasilitas. Jadi kami pun berharap dengan keberadaan ini bisa menikmati oleh masyarakat sehingga harganya terjangkau. Nah, untuk sektor-sektor yang lain yang sementara kita akan garap adalah sektor transportasi. Nah, sektor transportasi ini kita akan bangun. Ya. Cuma memang nanti ada beberapa kendala ya yang kami rasakan. Nah, kendala ini mungkin nanti butuh arahan dari Pak Wakil juga dari Dewan karena di beberapa daerah yang kami kunjungi yang bekerja sama bahwa memang leading sektor pendapatan asli daerah itu justru di perusahaan daerahnya nanti yang dikembangkan karena dia bisa memanfaatkan aset daerah yang tidak dikelola dengan baik dan ini potensinya besar. Kemarin baru kami dari Balikpapan. Itu Balikpapan luar biasa. Sebelumnya kami dari Sulawesi Selatan sehingga aset yang dia kelola itu sudah triliunan kalau Sulawesi Selatan. Balikpapan sudah ratusan miliar yang dia kelolakan. Jadi pendapatan mereka sebulan itu kemarin sudah 26 miliar yang disampaikan. Jadi luar biasa. Jadi ini bisa kita juga ke depan Perumda bisa dijadikan sebagai leading untuk pendapatan asli daerah. Nah, tinggal bagaimana caranya supaya Perumda ini bisa secara profesional. Nah, karena yang umum terjadi ini isu negatif yang selalu muncul bahwa keberadaan perusahaan daerah adalah tidak memberikan korelasi yang positif terhadap pendapatan asli daerah, bahkan boleh dikata merugi. Nah, ini yang stigma yang ini yang coba kita hilangkan. Jadi tantangannya di sini juga ya Pak. Betul sekali. Saya pun bergabung di sini tuh bahasa itu dulu gitu ya. Makanya teman-teman dari Perumda semaksimal mungkin profesional yang kita rekrut dan betul-betul bekerja sesuai SOP yang sudah kita siapkan. Dan memang dasar utama saya selaku Direktur Umum adalah bagaimana menyiapkan SOP-nya sebenarnya. Karena dengan SOP yang ada yang sementara kita godok ini, jadi siapapun nanti yang menjadi bagian daripada Perumda sudah ada rule-nya yang mereka harus tetapkan. Nah, berkenaan dengan divisi yang ada itu 8 divisi yang memungkinkan. Nah, kita kemarin sudah ada kerjasama untuk mungkin sempat besar juga beritanya bahwa kita akan ada kerjasama dengan pengelolaan namanya kawasan industri Sulawesi Tenggara. Itu Kendari yang kebetulan areanya di daerah Abeli sana dan ini potensinya luar biasa. Kalau ini bisa kita gerakan, wah sektor perekonomian Kota Kendari jauh lebih besar. Karena investasi yang masuk bukan lagi miliaran, sudah ratusan triliunan di sana. Karena di situ akan ada nanti yang namanya pabrik, ya pabrik baterai, ada smelter yang direncanakan. Oleh karena itu dengan keberadaan Perumda dari sisi bisnis to bisnis B2B ini bisa dengan sendirinya meningkatkan perekonomian itu sendiri. Karena ada namanya dividen yang akan diterima oleh pemerintah ketika setiap tahun dari situ. Dan masih ada lagi yang lain yang sebenarnya yang sektor yang akan coba kami lakukan adalah bagaimana mengelola aset yang ada di Bungku Toko. Nah, ada kebetulan aset yang mungkin kami akan buat depo kontainer. Nah, itu sangat memungkinkan. Ini tinggal kita kaji, kita lagi hitung biayanya seperti apa. Kalau itu bisa juga, itu akan bisa mendapatkan pendapatan dari itu. Karena tapi butuh kebijakan dari pemerintah dalam arti juga teman-teman anggota dewan bahwa peti kemas itu jangan masuk dalam kota sebenarnya. Di daerah-daerah lain ya, itu jangan. Harusnya di daerah pinggiran. Jadi tidak mengganggu. Dan itu harus disiapkan karena ketika itu sudah ada kita siapkan di sana depo untuk kontainernya sendiri. Nah, itu sangat memungkinkan dan punya aset di sana bagus sekali dan saya sudah meninjau
Dan saya yakin kalau ini terlaksana, Pak Wakil, itu bisa. Bahkan meningkat banyak ini Meningkat kayaknya banyak, PAD kita ya Pak ya. Nah gimana langsung saja tanggapan Pak Sahabudin, luar biasa ternyata memang Kota Kendari sebenarnya peluangnya tidak perlu diragukan lagi, tinggal menunggu waktu sih sebenarnya ini. Oke, gimana Pak menanggapi hal tersebut? Apa yang disampaikan oleh Pak Munir tadi itu memang betul sekali, tinggal memang kolaborasi bersama antara pemerintah dan legislatif untuk bagaimana mengatur sebuah kebijakan yang bagus atau kebijakan-kebijakan yang bisa menopang teman-teman. Seperti itu. Kalaupun juga ada ide atau ada gagasan, tapi tanpa adanya kebijakan atau bagaimana, itu akan menjadi sebuah hal yang mustahil untuk bisa diwujudkan. Seperti itu. Makanya memang harapan kita ke teman-teman Perumda ini terus berinovasi, memberi gagasan yang bagus, sampaikan ke pemerintah, sampaikan ke kita di legislatif, agar supaya seiring sejalan kita bersama-sama untuk bagaimana kita mengatur regulasinya. Teman-teman pemerintah juga menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh teman-teman Perumda, yang apa yang disiapkan, yang diperlukan. Nah ini yang akan bisa harapan kita kolaborasi bersama ini bisa menimbulkan sebuah hasil yang bagus. Benar. Termasuk ini kalau ke depan ini tercipta yang seperti disampaikan tadi, pembangunan kawasan industri Diabeli itu memang butuh tantangan ke teman-teman Perumda juga untuk bagaimana meningkatkan manajemen secara internal, bagaimana pengelolaan di situ. Karena yakin dan percaya bahwa ketika dipercayakan untuk proses perekrutan tenaga kerja seperti apa ataupun bagaimana supaya berjalan itu kawasan industri di sana, memang butuh secara manajemen, secara internal yang lebih matang. Tinggal kita di DPR menyiapkan apa-apa yang diperlukan. Misalnya dari sisi penganggaran atau bagaimana dari sisi regulasi yang dibutuhkan oleh teman-teman, kita akan siapkan, tinggal disampaikan saja. Harapan seperti inilah yang kami inginkan di DPR, khususnya di Komisi 2, agar supaya tantangan-tantangan teman-teman di lapangan ataupun yang menjadi harapan-harapan ke depan itu bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Siap. Jadi memang yang sudah disampaikan tadi Pak Sahabudin mungkin nanti bisa direalisasikan sama Pak Munir nih ya, bersama dengan teman-teman di Perumda Kota Kendari. Lalu yang terakhir Pak, bagaimana harapan dari Perumda sendiri kepada seluruh masyarakat juga pemerintah ya dalam hal ini sama-sama berkolaborasi. Lagi-lagi kan kalau tadi sudah banyak sekali penjelasan bagaimana di daerah-daerah lain PAD-nya begitu banyak, begitu meningkat. Kita harapannya sih juga Kota Kendari bisa demikian. Gimana Pak harapannya, silakan? Harapan saya sebagai Direktur Perumda bahwa Kota Kendari ini kota yang nyaman pada akhirnya, kota yang aman untuk kita tinggal, penuh dengan kalau saya bahasanya selalu itu punya kenangan. Jadi sektor pariwisata yang saat ini kami bangun, yang kami kelolakan saat ini, betul-betul jadi kenangan manis nanti. Ya, siapapun akan bercerita di Kota Kendari seperti ini. Dan itu harapan kita, itu dari sisi kenangan. Bahwa ketika orang berkunjung ke Kota Kendari, tidak lupa Kanjungan Teluk Kendari. Jadi kalau berpantun nanti ada itu pantunnya. Jangan lupa Kanjungan Teluk Kendari. Belum rasa masuk Kota Kendari kalau tidak ke sana. Jadi dan itu harapan kami bahwa ke depan Perumda seperti apa, ini baru tahap awal. Dengan kolaborasi, dengan supporting dari yang luar biasa dari teman-teman DPRD dalam hal ini, itu memotivasi kami sebenarnya, selalu challenge sebenarnya mereka. Apalagi nih Pak Munir, apalagi. Jadi dengan harapan ya kerjasama ini makin ditingkatkan, supaya Perumda bisa betul-betul berjalan jauh lebih baik. Tidak ada kata terlambat, walaupun baru lahir. Orang lain sudah 20 tahun, ada 30 tahun yang lalu sudah lahir. Tapi kita selalu punya keyakinan bahwa kalau ini dikelola dengan baik, insya Allah itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Harus ada semangat kayaknya Pak ya, semangat dari dalam diri kayaknya ini. Ingin menambahkan Pak Sahabudin saat untuk closing statement kita juga? Ya baik. Harapan kita misalnya di sini di DPRD, baik itu DPRD sendiri maupun masyarakat secara umum yang ada di Kota Kendari itu
keinginan kita kehadiran Perumda Kota Kendari ini tidak memberikan sebuah perspektif negatif. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita berkaca dengan perusahaan daerah kita yang ada sebelum kehadiran teman-teman Perumda Kota Kendari itu tidak memberikan signifikan membantu baik itu kesejahteraan masyarakat, baik itu dari sisi pendapatan kita, dan itu sangat-sangat mencederai karena sudah banyak dari pemerintah kota misalnya memberikan rangsangan baik dari sisi anggaran ataupun apa, ternyata tidak bisa memberi solusi yang banyak untuk bagaimana permasalahan. Sebut saja misalnya, minta maaf dalam tanda kutip PDAM kita, PD pasar kita tidak memberi kontribusi besar untuk bagaimana pendapatan hasil daerah kita. Justru inilah mungkin potret yang dirasakan masyarakat saat ini, sehingga ada merasa mereka bahwa kehadiran Perumda ini sesuatu tanda kutip tadi ya. Dan ini harapan kita, mudah-mudahan teman-teman di Perumda Kota Kendari bisa membuktikan bahwa benar. Apa yang masyarakat Kota Kendari gambarkan atau seperti apa, Perumda Kota Kendari bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Amin, kita harapkan. Berarti kayaknya kita harus menyemangati Perumda Kota Kendari ya. Kita berikan dukungan penuh. Insya Allah lagi-lagi ini demi kemajuan daerah Kota Kendari. Baik Mbak, saya dikit mungkin. Termasuk ini, minta maaf ini teman-teman di Perumda saya promosikan juga kepada masyarakat mungkin yang ada di Kota Kendari khususnya, atau warga yang ada di Sulawesi Tenggara pada umumnya. Kalau teman-teman ingin melakukan investasi kepada Perumda Kota Kendari mungkin terbuka ya? Terbuka sekali. Karena ada banyak potensi yang mungkin bisa, termasuk misal pengadaan kapal pesiar ke depan, atau jet ski seperti apa. Ini kan butuh investasi atau investor yang masuk ke teman-teman membantu. Tinggal bagaimana saja dari Perumda membicarakan terkait misalnya bagaimana pengelolanya atau seperti apa. Seperti itu. Oke, jadi jangan ragu ya kalau mau investasi langsung saja. Terima kasih sekali nih Pak Wakil. Beliau promosikan. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya menambah semangat lagi ya teman-teman di Perumda Kota Kendari untuk terus memberikan yang terbaik lagi-lagi demi kemajuan daerah, dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah. Oke, baik, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, tandanya saya harus pamit dari hadapan Anda. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Kendari Bapak Sahabudin SIP. Terima kasih Pak sudah selalu setia hadir ya bersama kami, dan juga Bapak Munir Majid STP selaku Direktur Utama Perumda Kota Kendari. Terima kasih. Terima kasih juga untuk pemirsa Sultra TV yang menyaksikan program ini. Ayo mari sama-sama kita dukung pemerintah, kita dukung semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.